Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 di mata kuliah PPBDS atau Perkembangan Praktikum Biologi di Sekolah, di mana dengan beranggotakan saya sendiri Ayuni Puspitasari, rekan saya ada Febri Yulia Susanti, ada Della Widya Febri, ada Ardia Mesita Putri, dan ada Rahmi Hafifah Putri. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Najmiatul Fajar MPD, di mana kali ini kami dari kelompok 1 akan melaksanakan praktikum biologi kelas 10 tentang jamur. Penasaran dengan praktikumnya? Check it out! Satu makhluk hidup yang banyak terdapat di lingkungan adalah fungi atau jamur, baik jamur yang berukuran mikroskopik maupun jamur yang berukuran makroskopik. Nah, fungi dalam bahasa Indonesia disebut dengan cendawan yang merupakan organisme tingkat rendah yang belum mempunyai akar, batang, dan daun. Sel yang berbentuk benang yang disebut dengan hifa yang bercabang-cabang membentuk bangunan seperti anyaman yang disebut dengan miselium, seperti bersifat eukariotik yang tidak mempunyai klorofil sebagai parasit atau surofit dan hidup pada tempat yang lembab atau tidak menyukai adanya cahaya. Nah, keberadaan fungi itu dan cendawan sangat berlimpah dan mempunyai peranan yang sangat penting di alam, yang bersifat dapat merugikan maupun menguntungkan. Pengamatan morfologi itu sangat penting untuk identifikasi dan determinasi, bahkan pengamatan morfologi itu lebih penting daripada pengamatan fisiologi. Oleh karena itu, praktikum itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui tentang mikroskopik cendawan pada tapai, tempe, roti berjamur, dan nasi basi. Adapun tujuan praktikum ini, yang pertama mengidentifikasi jamur yang ditemukan pada beberapa bahan yang telah berjamur. Yang kedua, menggambarkan bentuk jamur yang ditemukan. Yang terakhir, mengidentifikasi bentuk jamur yang ditemukan pada berbagai bahan berjamur dan menentukan karakteristiknya. Baiklah, pada praktikum kali ini kami melakukan praktikum tentang jamur, di mana jamur adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari organisme eukariotik lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari struktur dan cara hidupnya. Adapun ciri-ciri jamur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bersifat eukariotik. Yang kedua, tidak mempunyai klorofil sehingga cara hidupnya bersifat heterotrof atau saprofit maupun parasit. Yang ketiga, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Yang keempat, tubuh jamur umumnya multiseluler, namun ada yang uniseluler. Yang kelima, tubuhnya berbentuk benang hifa. Ada juga yang berbentuk anyaman benang yang disebut miselium. Berikutnya kita masuk kepada klasifikasi jamur, di mana klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi secara genetik. Jamur dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Yang pertama yaitu Zygomycota, yaitu jamur kelompok ini namanya Zygomycotina karena dalam reproduksi genetiknya menghasilkan zigot di dalam zigospora. Contoh dari kelas ini yaitu Rhizopus sp, Mucor sp, Philobulus. Klasifikasi jamur yang kedua yaitu Ascomycota. Jamur kelompok ini namanya Ascomycotina karena dalam reproduksi genetiknya menghasilkan ascospora. Contoh dari kelas ini adalah Saccharomyces sp, Penicillium sp, Aspergillus sp. Klasifikasi jamur yang ketiga yaitu Basidiomycotina. Jamur kelompok ini disebut
Basidiomycotina karena dalam reproduksi genetiknya menghasilkan Basidiospora. Contoh kelas ini adalah jamur merang, jamur kuping, jamur shiitake, jamur tiram, Amanita caelicina. Jamur yang terakhir yaitu Deuteromycota. Jamur kelompok ini disebut jamur imperfecti atau jamur tidak sempurna atau Deuteromycotina karena belum diketahui cara pengembangbiakan seksualnya. Contoh jamur ini yaitu Tinae versicolor. Yang kedua yaitu Epidermophyton, Flossosum, dan Trisophyton. Setelah Ananda semuanya, kita masuk ke metodologi praktikum. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah jarum pentul. Yang kedua ada kaca objek dan kaca penutup. Dan yang ketiga ada pipet tetes dan gelas beker serta mikroskop. Mikroskop yang dipakai adalah mikroskop cahaya. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah jamur pada nasi, jamur pada tempe, dan jamur pada roti, serta jamur pada tape masak. Selanjutnya, langkah kerja. Ambillah satu helai jamur pada satu bahan menggunakan jarum pentul. Letakkan jamur kaca objek. Lalu tetesi jamur dengan air menggunakan pipet tetes. Kemudian tutuplah preparat dengan kaca penutup. Kemudian, letakkan preparat pada meja mikroskop dan jepit menggunakan penjepit objek. Amati preparat dan dari perbesaran terendah ke perbesaran yang tinggi. Amati objek dengan lensa okuler dan atur perfokusan objek dengan mikrometer dan makrometer. Dan seperti inilah hasil pengamatannya. Selesai. Jadi hasil yang didapat pada praktikum jamur kali ini, yang pertama ada spesies Rhizopus stolonifer. Klasifikasinya itu kingdomnya fungi, kemudian filumnya Zygomycota, kelasnya Zygomycetes, ordonya Mucorales, familinya Mucoraceae, genusnya Rhizopus, dan spesiesnya Rhizopus stolonifer. Pada roti berjamur menunjukkan bagian mikroskopik, yaitu berupa sporangium, hifa yang bersel tunggal. Ciri-ciri jamur pada roti. Yang pertama, Rhizopus stolonifer merupakan jamur yang hidup pada roti. Yang kedua, biasanya berwarna biru kehitam-hitaman. Yang ketiga, mempunyai miselium yang luas. Yang keempat, bercabang-cabang, tidak bersepta. Sporangium tonjolan ini dinamakan dengan columella. Ciri yang berikutnya, miselium yang tak bersepta dan berinti banyak disebut dengan senosit. Septanya dibentuk pada batas alat-alat reproduksi seperti sporangium. Gametangium juga terbentuk pada miselium tua. Miselium sering berbentuk rhizoid. Sporangium dari hifa yang mendukungnya terpisah oleh satu sekat yang menonjol ke dalam.
Selanjutnya ada jamur pada tempe yaitu spesiesnya itu bernama Rhizopus oryzae. Klasifikasinya itu kingdom fungi, divisio Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, familia Mucoracea, genus Rhizopus dan spesiesnya Rhizopus oryzae. Biasanya jamur pada tempe itu menunjukkan bagian mikroskopik berupa sporangium dengan spora yang berwarna hitam, sporangivor atau hifa yang di udara, kemudian kolumella dan tidak bersekat. Selanjutnya, ciri-ciri jamur yang ada pada tempe itu hifanya itu tidak bersekat atau senositik, hidup di sebagai saprotroph atau menguraikan senyawa organik, kemudian habitat di darat, di tanah yang lembab atau sisa organisme yang mati. Keempat, miseliumnya itu mempunyai 3 tipe hifa seperti stolon, rhizoid, dan sporangivor. Kemudian peranan jamur pada tempe ini ada dalam industri pembuatan tempe. Cara reproduksinya vegetatif, membentuk spora yang tak berflagel atau aplanospora. Kemudian secara generatif dengan cara gametogami dari 2 hifa yang kompatibel atau konjugasi menghasilkan zigospora. Yang ketiga yaitu jamur pada nasi, di mana dengan klasifikasi kingdom fungi, filumnya Zygomicota, kelasnya Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus dan spesies Rhizopus stolonifer. Nasi basi menunjukkan bagian mikroskopik yaitu berupa sporangium dan hifa. Jamur nasi basi hampir sama dengan roti berjamur. Jenis cendawarnya pada roti berjamur dan pada nasi ini yaitu Rhizopus stolonifer, di mana jamur ini termasuk dalam kelompok jenis jamur Zygomicotina yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, senositik. Yang kedua, menghasilkan zigosporangium. Yang ketiga, dinding sel tersusun atas zat kitin dan mempunyai haustoria. Yang keempat, yaitu jamur pada tapai masa, di mana dengan klasifikasi kingdom fungi, filum Ascomycota, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomyceteales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, spesies Saccharomyces carafistae. Selanjutnya, pada jamur tapai terdapat bagian sel bersatu yang tidak memiliki hifa dan tubuh buah makroskopis. Ciri-ciri dari jamur ini yaitu memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin, uniseluler, dan multiseluler. Hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut dengan ascospora. Memiliki keturunan diploid lebih singkat, reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospora, reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Baiklah, setelah kita melakukan praktikum dengan menggunakan 4 bahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu jamur pada tapai, di mana jamur pada tapai ini termasuk kepada atau tergolong kepada jamur Saccharomyces cerevisiae, di mana jamur ini memiliki ciri-ciri yaitu dinding selnya tersusun atas zat kitin, uniseluler dan multiseluler, hifa bersekat, membentuk badan buah yang disebut dengan ascospora. Selanjutnya yaitu memiliki keturunan diploid lebih singkat. Yang kedua yaitu dengan menggunakan bahan tempe, di mana jamur yang terdapat pada tempe ini tergolong kepada jamur Rhizopus sp. Jamur ini memiliki ciri-ciri yaitu hilang hifanya non-septik, sporangiospornya tumbuh pada noda yang akan terbentuk rhizoid, sporangianya berbentuk bulat, berwarna hitam, dan kolumellanya berbentuk bulat. Selanjutnya yaitu jamur pada roti. Pada roti yang sudah berjamur, jamurnya ini tergolong kepada Rhizopus stolonifer, di mana jamur ini memiliki ciri-ciri hifanya tidak bersekat atau senositik, reproduksinya 2 yaitu secara seksual dan aseksual, di mana reproduksi aseksual ini dengan membentuk zigospora dan aseksual dengan membentuk sporangiospora.
Selanjutnya yaitu jamur pada nasi basi, di mana jamur pada nasi basi ini tergolong kepada jamur Rhizopus stolonifer yang memiliki ciri-ciri yaitu hifa senositik, menghasilkan zigosporangium, dinding selnya tersusun atas zat kitin dan mempunyai haustoria.